Show me your ways, your truth, your truth. All my hope is found in you. Show me your ways, your truth, your truth. All my hope is found in you. I trust in you, Lord, I trust in you, Lord. Day by day and step by step, my hope is you, Lord, my hope is you, Lord. Every heartbeat, every breath, I trust in you. Show me your ways, your truth, your truth. All my hope is found in you. Show me your ways, your truth, your truth. All my hope is found in you. I trust in you, Lord, I trust in you, Lord. Day by day and step by step, my hope is you, Lord, my hope is you, Lord. Every heartbeat, every breath, I trust in you. Halo adik-adik, senang sekali hari ini kakak bisa menyapa adik-adik semua melalui video hari ini. Kakak berharap adik-adik semua dalam kondisi yang sehat. Hari ini kakak akan bercerita dengan tema Aku Memilih Bertobat. Adik-adik, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tangannya dilipat, matanya ditutup, dan ikuti kakak berdoa. Oh Tuhan Yesus, terima kasih atas perawatanmu Tuhan kepadaku. Sehingga hari ini aku bisa mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, aku persembahkan waktuku agar bisa fokus dan memperhatikan dengan baik firman Tuhan. Tuhan Yesus, dalam namamu aku berdoa. Amin. Adik-adik, pernahkah kamu mendengar orang bilang hatinya jahat? Menurutmu, apa maksudnya? Alkitab juga menyinggung mengenai orang yang berhati jahat. Berhati jahat yang dimaksud oleh Alkitab adalah orang yang berpaling dari jalan Tuhan, tidak mau menyembah Tuhan, dan juga sudah melupakan Tuhan. Mereka tidak peduli dan tidak tertarik untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Adik-adik, bagaimanakah dengan hatimu? Pedulikah kamu terhadap kehendak Tuhan? Atau apakah kamu berhati jahat? Tentu saja kamu tidak mau berhati jahat, bukan? Dari zaman ke zaman, Tuhan terus memperingatkan umat-Nya agar tidak berhati jahat. Sayang sekali, umat Tuhan tidak mendengarkan peringatan-peringatan Tuhan. Bagaimana dengan kamu? Minggu ini kita akan memeriksa kehidupan dan pesan dari Nabi Amos. Amos adalah seorang peternak domba dari suatu tempat bernama Tekoa. Tekoa terletak sekitar 9,5 km dari Bethlehem. Amos tidak pernah mimpi untuk menjadi seorang nabi. Pada waktu-waktu tertentu setiap tahun, Amos pergi ke tempat lain di Yehuda untuk membantu mengurus pohon-pohon ara hutan. Pohon-pohon ini menghasilkan buah yang mirip dengan buah ara,
namun jauh lebih murah daripada buah ara, hingga orang miskin mampu membelinya. Sepertinya Amos bukan dari keluarga yang kaya dan terkenal. Hampir seluruh hidup Amos dilewatkan di daerah pedusunan, bukan di kota. Akan tetapi Amos mencintai Tuhan dan mengerti tentang Taurat Musa. Tuhan melihat hati Amos dan memanggilnya untuk memberitakan firman-Nya. Amos tidak membantah. Dengan rela, Amos meninggalkan domba-domba dan pohon ara hutan, lalu pergi kemanapun Tuhan memimpinnya. Pada waktu itu, Israel sudah terbagi menjadi dua kerajaan. Kerajaan utara yang disebut Israel dan kerajaan selatan yang disebut Yehuda. Kedua kerajaan itu memiliki raja dan pemerintahannya sendiri-sendiri. Amos berasal dari kerajaan Yehuda di sebelah selatan. Tetapi Tuhan menyuruhnya pergi mengajar ke Israel, yaitu kerajaan utara. Tampaknya hal ini tidak biasa terjadi, tetapi Amos taat dan pergi ke Betel. Bangsa Israel telah meninggalkan Tuhan dan menjadi bangsa yang menyembah berhala. Mereka juga melakukan banyak perbuatan jahat. Melalui Amos, Tuhan menegur bangsa Israel dengan sangat keras. Tegurannya dimulai dengan kata, "Dengarlah." Apakah mereka mendengarkan dan bertobat? Tidak. Tuhan sekali lagi menegur lebih keras. Sekali lagi tegurannya dimulai dengan kata, "Dengarlah." Apakah kali ini mereka mendengar dan bertobat? Tidak. Apa yang harus dilakukan Tuhan? Tuhan sekali lagi menegur bangsa Israel. Sekali lagi Ia berkata, "Dengarlah." Tetapi sayang sekali, mereka tetap berhati jahat dan tidak mau mendengar. Mereka memilih hidup menyimpang dari jalan Tuhan. Mereka tidak mau datang kepada Tuhan dan bertobat. Mereka tetap menyembah patung-patung dan tetap berbuat jahat. Akhirnya Tuhan memberi Amos 5 penglihatan. Pertama, Amos melihat sekumpulan belalang menghabisi tumbuhan-tumbuhan di tanah. Kedua, Amos melihat api membakar habis samudra dan tanah ladang. Tetapi untuk kedua penglihatan itu, Amos memohon, "Oh Tuhan, berikanlah pengampunan." Maka menyesallah Tuhan. Ketiga, Amos melihat Tuhan sendiri memegang tali sipat dan akan menghancurkan semua bukit pengorbanan dan tempat-tempat kudus. Keempat, Amos melihat sebuah bakul berisi buah-buahan musim kemarau karena Tuhan sudah tidak dapat memaafkan Israel lagi. Nyanyian-nyanyian di tempat suci akan berubah menjadi ratapan. Lalu apakah yang kelima? Mari kita baca kitab Amos pasal 9 ayat 1-10. Kulihat Tuhan berdiri dekat mezbah, dan Ia berfirman, "Pukullah hulu tiang dengan keras, sehingga ambang-ambang bergoncang, dan runtuhkanlah itu ke atas kepala semua orang, dan sisa-sisa mereka akan kubunuh dengan pedang. Tidak seorang pun dari mereka akan dapat melarikan diri, dan tidak seorang pun dari mereka akan dapat meluputkan diri. Sekalipun mereka menembus sampai ke dunia orang mati, tanganku akan mengambil mereka dari sana. Sekalipun mereka naik ke langit, aku akan menurunkan mereka dari sana. Sekalipun mereka bersembunyi di puncak gunung Karmel, aku akan mengusik dan mengambil mereka dari sana. Sekalipun mereka menyembunyikan diri terhadap mataku di dasar laut, aku akan memerintahkan ular untuk memangut mereka di sana. Sekalipun mereka berjalan di depan musuhnya sebagai orang tawanan, aku akan memerintahkan pedang untuk membunuh mereka di sana. Aku akan mengarahkan mataku kepada mereka untuk kecelakaan dan bukan untuk keberuntungan mereka. Tuhan Allah semesta alamlah yang menyentuh bumi sehingga bergoyang, dan semua penduduknya berkabung, dan seluruhnya naik seperti sungai Nil, dan surut seperti sungai Mesir. Yang mendirikan anjungannya di langit dan mendasarkan kubahnya di atas bumi, yang memanggil air laut dan mencurahkannya ke atas permukaan bumi. Tuhan itulah namanya.
Bukankah kamu sama seperti orang Ethiopia bagiku, hai orang Israel? Demikianlah firman Tuhan. Bukankah aku telah menuntun orang Israel keluar dari tanah Mesir, orang Filistin dari Kaftor, dan orang Aram dari Kir? Sesungguhnya Tuhan Allah sudah mengamat-amati kerajaan yang berdosa ini. Aku akan memunahkannya dari muka bumi, tetapi aku tidak akan memunahkan keturunan Yakub sama sekali. Demikianlah firman Tuhan. Sebab sesungguhnya aku memberi perintah, dan aku mengiraikan kaum Israel di antara segala bangsa, seperti orang mengiraikan ayak, dan sebiji batu kecil pun tidak akan jatuh ke tanah. Oleh pedang akan mati terbunuh semua orang berdosa di antara umatku yang mengatakan, malapetaka itu tidak akan menyusul dan tidak akan mencapai kami. Alangkah mengerikannya, semua penglihatan itu menceritakan malapetaka yang mengerikan yang akan menimpa bangsa Israel jika mereka tetap tidak bertobat. Bisakah atau mungkinkah bangsa Israel luput dari semua malapetaka mengerikan yang dilihat Amos itu? Bisa. Mari kita baca Amos pasal 5 ayat 4. Sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel, carilah aku maka kamu akan hidup. Tuhan ingin umatnya mencari Tuhan, datang pada Tuhan. Menurutmu, apakah mereka akan bertobat? Kalau kamu ada di sana saat itu dan mendengarkan apa yang dikatakan Tuhan lewat Nabi Amos, apa yang akan kamu lakukan? Apakah kamu akan merasa ngeri dengan hukuman Tuhan lalu bertobat? Menurutmu, apakah orang-orang Israel itu bertobat? Sayang sekali, tidak ada yang mendengarkan perkataan Tuhan dan tidak ada yang bertobat. Adik-adik, mungkin kamu heran, mengapa ada bangsa yang begitu keras hatinya? Alkitab bahkan mengatakan tegar tengkuk, karena iblis telah menipu mereka. Bagaimana caranya iblis menipu mereka? Iblis membuat mereka hidup enak, hidup senang, sehingga mereka merasa tidak perlu Tuhan. Atau sebaliknya, iblis membuat mereka begitu sengsara sehingga mereka tidak mau Tuhan. Adik-adik, seberapa sering kamu berbuat dosa? Kakak yakin kamu semua pasti sering berbuat dosa. Lalu, apakah yang kamu lakukan setelah berbuat dosa? Misalnya, setelah berbohong, nyontek, berkata-kata kasar kepada papa mama, atau mencuri, apa yang kamu lakukan? Bolehkah kamu membiarkan atau melupakannya begitu saja? Toh, tidak ada yang menegur juga, mungkin tidak ada yang tahu. Walaupun tidak ada yang tahu, jangan sekali-kali membiarkan dosa itu, karena Tuhan tahu dan iblis juga tahu. Dan dosa yang dibiarkan saja bukan berarti tidak meninggalkan bekas. Tuhan cinta kamu. Tuhan ingin kamu bebas dari hukuman. Karena itu Dia ingin kamu segera bertobat dan mengaku dosa. Jangan pernah membiarkan dosa. Sekecil apapun dosa itu, kamu dapat mencoba untuk menutupi dosamu, namun dosa itu tetap ada. Kamu dapat menipu orang lain, tetapi kamu tidak dapat menipu Tuhan. Apa yang sesungguhnya kamu butuhkan adalah bertobat. Setiap kali kamu mengakui dosa-dosamu, Tuhan mengampuni kamu dan membasuh kamu hingga bersih. Adik-adik, kasih Tuhan dan pengampunannya lebih besar dari dosa-dosa kita. Adik-adik, mari ikuti kakak berdoa. Tuhan Yesus, setiap hari Minggu, aku mendengarkan firman. Jangan biarkan telingaku bebal dan tertutup. Buatlah aku bisa mendengarkan baik-baik dan melakukannya. Ya Tuhan Yesus, aku tidak mau seperti orang-orang Israel.
yang terus-menerus mendengarkan firman-Mu, tetapi tegar tengkuk. Tolonglah aku dan selamatkanlah aku, Tuhan. Jangan biarkan aku tertipu oleh iblis, sehingga merasa tidak perlu Engkau dan tidak mau Engkau. Jadikan aku orang yang selalu mencari-Mu. Tuhan Yesus, jauhkan aku dari pencobaan. Lepaskan aku dari yang jahat. Ya Tuhan Yesus, peliharalah hatiku agar tidak pernah berubah menjadi jahat dan tegar, tetapi selalu lembut terhadap Tuhan dan firman Tuhan. Dalam nama-Mu aku berdoa. Amin. Ayat hafalan untuk minggu ini diambil dari Amos pasal 5 ayat 14. Carilah yang baik dan jangan yang jahat, supaya kamu hidup. Dengan demikian Tuhan, Allah semesta alam akan menyertai kamu. Jangan lupa untuk menghafalkan ya adik-adik. Lalu rekam videonya, kemudian kirim kepada kakak gembala. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di video selanjutnya. 1 Samuel 2 ayat 30b. Sebab siapa yang menghormati aku akan kuhormati, tetapi siapa menghina aku akan dipandang rendah. Puji Tuhan. Amin. Haleluya. Samuel pasal 2 ayat 30b. Sebab siapa yang menghormati aku akan kuhormati, tetapi siapa yang menghina aku akan dipandang rendah. Samuel pasal 2 ayat 30b. Sebab siapa yang menghormati aku akan kuhormati, tetapi siapa yang menghina aku akan dipandang